Ketika malam tiba dan kamu memandang langit yang cerah, apakah yang kamu lihat? Langit yang gelap dengan benda-benda langit yang berkilau akan menjadi pemandanganmu, bukan? Jika tepat waktunya, maka kamu akan melihat bulan dengan bentuknya yang khas sesuai kenampakannya dari bumi. Pernahkah kamu berpikir, ada apa sebenarnya di langit sana? Apakah yang kamu bayangkan serupa dengan yang sebenarnya? Pertanyaan seperti itu telah lama muncul di benak manusia, hingga mendorong manusia menemukan cara untuk menjawab pertanyaan itu. Kali ini, kamu akan lebih banyak tahu tentang benda-benda langit yang ada di dalam sistem tata surya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Pembelajaran 1, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan IPA, KD 3.7 dan 4.7, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Amatilah gambar berikut. Pernahkah kamu melihat pemandangan seperti yang tampak pada gambar? Kira-kira apa yang hendak kamu katakan tentang cahaya yang paling terang pada gambar itu? Di manakah kamu akan menemukan pemandangan seperti itu? Bersama dengan teman sebangkumu, lakukanlah kegiatan berikut. Yang pertama, tuliskan sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut. Yang kedua, tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang gambar tersebut di dalam bentuk pertanyaan. Kemudian, apabila kamu selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Pertanyaan pertama, tuliskan sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut. Contoh jawabannya adalah: yang pertama, bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Yang kedua, cahaya tersebut tersusun atas gas-gas antara lain hidrogen dan helium. Kemudian pertanyaan kedua, tuliskan hal-hal yang kamu ketahui tentang gambar tersebut di dalam bentuk pertanyaan. Contohnya adalah, apa yang dimaksud dengan bintang? Mengapa bintang terlihat lebih jelas dari bumi pada malam hari? Mengapa kekuatan cahaya bintang tersebut berbeda-beda? Ayo membaca, anak-anak hebat. Mari kita baca teks berikut berjudul Fakta tentang Bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning, putih, hingga berwarna biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi bila dibandingkan bintang-bintang lainnya di dalam tata surya. Matahari memiliki volume yang sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Wah, bayangkan, besar sekali ya. Dengan ukuran yang sangat besar itu, matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Gaya gravitasi matahari kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gravitasi bumi. Gaya gravitasi tersebut menyebabkan gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya.
Hal inilah yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet. Kedelapan planet tersebut memiliki jarak yang bervariasi dari matahari. Jarak dari matahari ke Merkurius sekitar 57,9 juta kilometer. Ke Venus berjarak 108 juta kilometer. Ke Bumi berjarak 150 juta kilometer. Dan ke Mars berjarak 228 juta kilometer. Sedangkan jarak matahari ke planet luar yaitu Jupiter adalah 779 juta kilometer, ke Saturnus berjarak 1430 juta kilometer, ke Uranus berjarak 2880 juta kilometer. Dan yang paling jauh jarak ke Neptunus yaitu sejauh 4500 juta kilometer. Sumber Antariksapedia 2015. Ayo mencoba. Berdasarkan bacaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang disebut dengan bintang? Yang kedua, mengapa bintang memiliki warna yang berbeda-beda? Yang ketiga, mengapa matahari disebut sebagai bintang? Yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang matahari? Nah, anak-anak hebat, apabila kamu selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah yang disebut dengan bintang? Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Yang kedua, mengapa bintang memiliki warna berbeda-beda? Perbedaan warna bintang salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Pertanyaan ketiga, mengapa matahari disebut sebagai bintang? Ya, karena matahari menghasilkan atau memancarkan cahayanya sendiri. Pertanyaan keempat, apakah yang kamu ketahui tentang matahari? Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Matahari memiliki volume sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Ayo mengamati. Perhatikanlah keterangan tentang jarak matahari dengan 8 planet dalam tata surya kita. Susunlah data tentang jarak matahari ke planet-planet secara berurutan dan catatlah pada tabel berikut. Kemudian, cobalah untuk melengkapi tabel tersebut untuk mengetahui perbandingan jarak antara planet satu dengan planet lainnya dari matahari. Jaraknya adalah sebagai berikut. Apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, contoh kesimpulannya adalah jarak planet terdekat dari matahari adalah Merkurius dan jarak planet terjauh dari matahari adalah Neptunus. Perbandingan jarak antar planet jika dilihat dari jarak matahari ke Merkurius adalah semakin besar terhadap planet-planet yang semakin jauh dari matahari. Anak-anak hebat, berikut adalah contoh model tata surya yang akan kamu pilih. Nah, gambarnya menarik bukan? Gambar pertama dan gambar kedua. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain kertas karton, kertas warna-warni atau kertas origami, gunting, spidol warna, krayon, penggaris, dan lem. Kemudian, model tata surya yang ketiga adalah sebagai berikut. Alat dan bahannya adalah bola berbagai ukuran, cat atau pewarna, gelas plastik, lem atau perekat, kertas warna-warni atau kertas origami, dan gunting. Kamu boleh memilih ketiga model ini ya. Anak hebat harus semangat. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9, menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut berjudul Langit di Wairebo oleh Diana Caritas.
Bagaimana menurutmu cerita fiksi tersebut? Dapatkah kamu mengenali jalan cerita dan menjelaskannya kembali secara lisan, tulisan, atau gambar? Dapatkah kamu mengenali bagian-bagian penting di setiap alinea dalam cerita tersebut? Ayo menulis. Yang pertama, bacalah kembali cerita tersebut dengan seksama. Lalu lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Anak-anak hebat, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Judul cerita, Langit di Wairebo. Siapakah tokohnya? Yaitu Gita dan ayah Gita. Di mana peristiwanya? Ya, Kampung Wairebo, Desa Satarlenda, Manggarai Barat, Flores, NTT. Kapan itu? Ya, malam hari. Apa yang terjadi dan mengapa? Gita berteriak pada malam hari karena melihat bintang jatuh. Bagaimana penyelesaiannya? Ayah Gita menjelaskan tentang rasa ingin tahu Gita. Yang kedua, bacalah kembali cerita tersebut dan bayangkanlah kamu ada di dalam cerita itu dan ingin menjelaskannya kepada temanmu dengan menggunakan sebuah gambar. Nah, anak-anak hebat, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Tukarkanlah gambarmu dengan temanmu yang lain dan mintalah pendapat mereka. Apakah ada persamaan dan perbedaan antara gambar dan keterangan yang kamu buat dengan milik temanmu? Diskusikanlah mengapa terjadi persamaan dan perbedaan itu. Tuliskan beberapa pertanyaan sehubungan dengan kegiatan tersebut sebagai bahan renungan. Simpan pertanyaanmu untuk ditanyakan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.